Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Afidatul Himma dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 4B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar, saya mengambil materi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP atau MTS kelas 7 semester ganjil, yaitu materi tentang penyimpangan sosial. Standar kompetensi memahami masalah penyimpangan sosial. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai penyakit sosial, yaitu miras, judi, narkoba, HIV atau AIDS, PSK, dan sebagainya, sebagai akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan tentang pengertian penyimpangan sosial dengan baik. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dan faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang secara tepat. 3. Siswa dapat mendeskripsikan sifat, bentuk, dan macam-macam perilaku menyimpang dengan benar. 4. Siswa dapat memahami upaya pencegahan penyimpangan sosial dengan tepat. Alur pembelajaran dari materi penyimpangan sosial yaitu yang pertama mempelajari tentang pengertian penyimpangan sosial. Yang kedua, mempelajari tentang ciri-ciri dan faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang ketiga, mempelajari tentang sifat, bentuk, dan macam-macam perilaku menyimpang. Yang keempat, mempelajari tentang upaya pencegahan penyimpangan sosial. A. Pengertian penyimpangan sosial. 1. Pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat disebut dengan deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Berikut ini pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli yaitu A. James van der Zijden. Penyimpangan adalah perilaku yang dianggap oleh sejumlah besar orang sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. B. Robert M.Z. Lawang. Penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan tindakan usaha dari yang berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. C. Menurut Paul B. Hartung, penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut dengan deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. D. Menurut Barchi-Chan, penyimpangan sosial adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial yang tidak sesuai atau melawan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah yang berlaku di masyarakat tersebut berwujud nilai dan norma yang mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. B. Ciri-ciri dan faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. 1.
Ciri-ciri penyimpangan sosial menurut Paul B. Harten. Penyimpangan sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang dimaksud penyimpangan harus dapat didefinisikan adalah perilaku menyimpang bukanlah semata-mata merupakan tindakan yang dilakukan orang saja, melainkan akibat dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku tersebut. B. Penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Yang dimaksud penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak, yaitu perilaku menyimpang tidak selamanya negatif. Ada beberapa penyimpangan yang diterima bahkan dipuji dan dihormati, seperti wanita karir dan orang jenius yang mengemukakan pendapat baru yang kadang-kadang bertentangan dengan pendapat umum. C. Penyimpangan relatif dan mutlak. Yang dimaksud penyimpangan relatif dan mutlak yaitu semua orang pernah melakukan penyimpangan sosial, tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Jadi, secara umum, penyimpangan dilakukan setiap orang cenderung relatif. Bahkan orang yang telah melakukan penyimpangan mutlak, lambat laun harus berkompromi dengan lingkungannya. D. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang dimaksud penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut. Karena antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Hal ini berarti peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari cenderung banyak dilanggar. E. Terdapat norma-norma penginderaan dalam penyimpangan. Norma penginderaan adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Jadi, norma-norma penginderaan merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga. F. Penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial tidak selalu menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemelihara stabilitas sosial. 2. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. A. Penyimpangan sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi yang tidak sempurna akan menghasilkan perilaku yang menyimpang. Sosialisasi yang tidak sempurna timbul karena nilai-nilai atau norma-norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi, sehingga seseorang bertindak tanpa memperhitungkan resiko yang akan terjadi. B. Penyimpangan sebagai hasil sosialisasi dari nilai-nilai subkebudayaan menyimpang. Daerah-daerah yang tidak teratur dan tidak ada organisasi yang baik akan melahirkan daerah yang penuh kejahatan atau penyimpangan. Di daerah seperti itu, perilaku menyimpang dianggap sebagai sesuatu yang wajar yang sudah tertanam dalam kepribadian masyarakat tersebut. Dengan begitu, proses sosialisasi merupakan proses pembentukan nilai-nilai dari subkebudayaan yang menyimpang. C. Dorongan ekonomi. Kebutuhan dorongan ekonomi berpotensi menimbulkan penyimpangan sosial. Setiap orang mempunyai harapan-harapan untuk mempunyai penghidupan yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi. D. Pelabelan. Pelabelan dalam penyimpangan sosial dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurutnya, seseorang yang melakukan perilaku menyimpang karena diberi cap atau label negatif oleh masyarakat. Label itu melekat pada dirinya dan seolah-olah menjadi identitas pribadi. E. Gangguan jiwa atau mental.
Gangguan jiwa atau mental seseorang mampu menjadi penyebab seseorang melakukan perilaku menyimpang sosial. Pada kasus rusaknya kesehatan jiwa atau mental dapat menjadikan seseorang berperilaku menyimpang. Hal ini disebabkan dalam kondisi sakit jiwa, seseorang tidak mampu lagi memahami nilai dan norma yang ada. F. Pengaruh media massa. Di era globalisasi seperti ini, perkembangan media massa mengalami kemajuan pesat. Pada hakikatnya, media massa mempunyai kemampuan kuat dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Belum lagi pengaruh global penyebaran narkoba serta gaya hidup permisif atau bebas, materialistis, dan konsumtif. C. Sifat, bentuk, dan macam-macam perilaku sosial. 1. Sifat dan perilaku menyimpang. Secara umum terdapat dua penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan yang bersifat positif dan penyimpangan yang bersifat negatif. Penyimpangan yang bersifat positif yaitu penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan yang bersifat negatif yaitu perilaku yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima di masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial yaitu A. Penyimpangan individual. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh orang yang mengabaikan dan menolak norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. B. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya, namun bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. C. Penyimpangan primer. Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang di mana hanya bersifat temporer atau sementara dan tidak berulang-ulang. D. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus sehingga akibatnya mengganggu orang lain. 3. Macam-macam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang berwujud dalam beberapa bentuk seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, perilaku seksual di luar nikah, mabuk-mabukan, penipuan, pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. D. Upaya pencegahan penyimpangan sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial antara lain. 1. Upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga. Keluarga sebagai peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang sangat berperan besar dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi usaha pencegahan terhadap segala bentuk perilaku menyimpang. Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan sosial dalam keluarga antara lain yaitu yang pertama, melalui pemahaman nilai-nilai dan norma-norma agama. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Yang ketiga, keteladanan dari orang tua. 2. Upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam masyarakat. Ada 4 yaitu A. Preventif. Preventif adalah tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial. B. Represif. Represif adalah tindakan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran. C. Koersif. Koersif adalah pengendalian yang dilakukan dengan paksaan. Koersif dibedakan menjadi 2 yaitu yang pertama, kompulsif.
Kompulsif yaitu situasi atau keadaan yang sengaja diciptakan dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Yang kedua, pervasi, yaitu suatu cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang. D. Persuasif, yaitu pengendalian dengan cara ini dilakukan tidak dengan kekerasan karena individu atau kelompok diajak, disarankan, atau dibimbing untuk mematuhi aturan sesuai dengan kaidah dalam masyarakat. Nah, di sini kami menyediakan uji kompetensi untuk alat pengukuran seberapa paham peserta didik terhadap materi penyimpangan sosial. Yang pertama, jelaskan pengertian penyimpangan kelompok. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang keempat, sebutkan upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, sebutkan macam-macam perilaku menyimpang. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.